Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NIM 2130206064 dari kelas Matematika 2, Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara penggunaan dari live worksheet yang sudah saya buat sebelumnya. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu live worksheet di internet menggunakan browser, Google, atau apapun, melalui PC, smartphone, ataupun laptop. Di sini tinggal cari liveworksheet.com, kemudian kita buka, daftar terlebih dahulu. Daftarnya ada di sini, yang di sebelah pojok kanan atas. Kemudian, karena saya tadi punya akun, jadi tinggal login. Nah, ini tampak dari dashboard dari live worksheet sendiri. Kemudian untuk melihat hasil worksheet, buka my worksheet. Nah, di sini saya mempunyai dua part untuk materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk part yang pertama, di part yang pertama langsung saja kita mulai. Nah, pada lembar kerja peserta didik ada materi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dengan etno matematikanya, yaitu rumah adat Komplek Bengkula. Kemudian di sini untuk siswa bisa mengisi nama. Saya isi nama saya Adelia, dan kelasnya karena materi perbandingan trigonometri itu ada di kelas 10, maka tinggal isi kelas 10. Kemudian di sini juga ada kata pengantar, terus petunjuk penggunaan, CP, capaian pembelajaran serta tujuan pembelajarannya, karena saya menggunakan kurikulum Merdeka jadi CP dan TP. Terus di sini juga ada video dari YouTube mengenai sejarah dari rumah adat Komplek Bengkula. Teman-teman bisa langsung nge-play di sini. Kami sembahkan dari tanah Suwarna Dwipa, peradaban termasyhur di Nusantara. Ada banyak cerita dari bumi Sriwijaya, menelusuri wilayah timur Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, rumah bagi keberagaman. Sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat Melayu dengan kebudayaan baharinya. Kemudian di sini juga ada rumah adatnya. Kita memperhatikan bagian mana yang bisa kita jadikan materi dari perbandingan trigonometri ini. Kemudian di sini juga ada video mengenai materi tentang teorema Pythagoras. Bisa juga teman-teman langsung play. Tahukah kamu apa itu teorema Pythagoras? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A ke titik B dan ke titik C. Nah, ini bisa Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Kita skip saja. Nah, kemudian setelah menonton video tadi, peserta didik bisa mengisikan tanggapan mereka terkait video tadi di sini. Nah, bisa jadi setelah melihat video itu apakah mereka mengerti atau ada yang kurang paham dari videonya, bisa diisi tanggapannya di sini. Kemudian di sini juga ada materi singkat mengenai teorema Pythagoras berdasarkan video tadi. Kemudian di sini ada latihan pilihan ganda. Nah, di sini peserta didik bisa menghitung terlebih dahulu baru bisa menjawab. Misalnya untuk nomor 1 ini saya jawab yang ini 15 cm. Kemudian yang kedua juga. Kemudian untuk nomor 3 juga saya isi. Nah,
Setelah tadi, kemudian di sini ada materi tentang penambahan sisi pada segitiga siku-siku. Sisi miring, sisi samping, sisi depan. Nah, di sini ada materinya. Kemudian di sini juga ada latihan mengenai menentukan nama sisi dari segitiga yang ada di sampingnya. Misalkan pada segitiga yang pertama itu kan sisi merah dari sudut tersebut namanya sisi apa? Kalau misalkan di sini saya isi sisi miring, kemudian sisi biru sisi depan, maka sisi hijaunya adalah sisi samping. Begitupun yang di bawahnya soal nomor 2 sama, hanya beda peletakan sudutnya juga berbeda. Kita isi. Kemudian yang terakhir juga dengan sama tapi hanya soalnya saja yang sedikit berbeda. Di sini kita menentukan warnanya. Ini adalah misalan dari jawaban saya. Kemudian untuk part 1 ini sudah berakhir dan ditutup dengan profil penulis. Tinggal klik finish. Nah, untuk melihat jawabannya kita bisa cek my answer. Kemudian bisa kita lihat pada bagian atas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai kebenarannya itu 7/10. Selanjutnya kita pindah ke part keduanya. Untuk part 2-nya itu ini. Langsung saja kita buka. Masih sama seperti yang tadi, kita mengisi nama dan juga kelas untuk bagian part 2. Kemudian di sini ada materi mengenai perbandingan trigonometri. Di sini juga saya sajikan video dari YouTube mengenai perbandingan trigonometri, bisa di-play sama seperti yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas konsep dasar atau materi dasar trigonometri. Konsep yang akan saya bahas di video ini benar-benar konsep yang sangat dasar tapi sangat penting untuk teman-teman kuasai. Adapun yang akan saya bahas diantaranya, pertama tentang ukuran sudut meliputi satuan derajat, kemudian satuan radian. Kita skip saja videonya. Kemudian sama seperti pada materi Pitagoras tadi, di sini juga peserta didik bisa menuliskan tanggapannya mengenai video yang telah dilihat tadi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada bagian drag and drop. Nah, jadi misalnya peserta didik itu bisa menjawab, kan satu putaran tuh berapa derajat? Misalnya satu putaran itu 360 derajat kan. Jadi tinggal dipindahkan saja ke sini. Nah, kemudian 1 derajat berapa putaran gitu. Langsung saja dipindahkan, di drag and di drop. Kemudian dijawab semuanya. Dua pi radian 160, 180 untuk 1 pi. Ini saya asal saja yang mengisinya. Nah, setelah selesai dari sini, kemudian ada menjodohkan. Dari video tadi kita lihat kalau sin dari suatu sudut itu bagian yang mananya. Misalnya sin beta ini kan ada yang depan per samping, depan per miring, ataupun samping per depan gitu kan. Nah, bisa peserta didik itu menjodohkan jawabannya seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini ke sini, dan terakhir ini ke sini. Kemudian
Bagian sini juga ada latihan soal pilihan ganda, bisa peserta jawab. Misalnya saya di sini jawab 9 akar 3. Kemudian pada bagian terakhir di sini ada mencari kata teka-teki silang mengenai materi perbandingan trigonometri. Ini terdapat kurang lebih dapat 7 kata mengenai materi. Nah, jadi teman-teman bisa memilih, memperhatikan, melihat mana kata yang berhubungan dengan materi. Misalnya di sini saya menemukan kata sinus. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, di sini ada Pitagoras. Ada tangan. Kemudian ada segitiga. Terus ada trigonometri. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi nya mana ya? Oh ini teorema. Kemudian kosinus. Nah, itu tadi untuk yang terakhir. Terakhir juga ditutup dengan profil penulis, yaitu saya sendiri, Adelia, mahasiswi UIN Raden Bata Palembang, semester 5 dengan dosen pengampu mata kuliah desain media komputer Bapak Haris Menizar MPD. Kemudian kita klik finish dan cek jawaban dari hasil live worksheet kita. Bisa dicek jawaban yang benarnya yaitu 7/10. Baiklah, itu tadi penyampaian tutorial penggunaan dari live worksheet yang sudah saya buat sebelumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.